Bunda Sumarni, Kapolresta Cirebon. Berikan tepuk tangan kepada beliau. Beliau selalu setia membersamai pemuda-pemuda Kabupaten Cirebon berbagai kelompok organisasi. Yang saya hormati juga anggota DPRD Jawa Barat, Kebanggaan Pemuda Kabupaten Cirebon, Gus Asrof Abdik. Kita beri tepuk tangan juga untuk beliau. Beliau juga sama, selalu senantiasa membersamai kelompok pemuda di Kabupaten Cirebon. Di sini kita acaranya yaitu ya diskusi terkait ketahanan pangan. Kita sebagai para pemuda mempunyai langkah ataupun posisi yang strategis terhadap ketahanan pangan daerah khususnya. Bunda kita semua, Ibu Kapolresta Sumarni yang tidak henti-hentinya menyayangi para pemuda, para pelajar, anak-anak di Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah, Kapolresta Cirebon di bawah kepemimpinan beliau, OKP khususnya KMPI sering diajak bareng untuk membicarakan, untuk menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan di Kabupaten Cirebon yang alhamdulillah dukungan dan support dari masyarakat Kabupaten Cirebon terhadap kepemimpinan Bunda Sumarni luar biasa, terbukti dengan beliau punya channel YouTube Sumarni Official. Baru hitungan beberapa hari, 3 hari sudah 4.000 kalau misalnya. Sekarang 7.000. Sekarang udah tambah. 7.100. Sekarang sudah 7.000. Artinya bentuk kecintaan, penghormatan, apresiasi masyarakat Kabupaten Cirebon kepada Ibu Kapolresta luar biasa. Dan tidak lupa juga saya sampaikan selamat Hari Bayangkara ke-79 tahun. Semoga Polri tambah keren, tambah jaya, tambah berkah. Dan terima kasih juga kepada Polri atas pengabdiannya selama ini yang tidak henti-hentinya menjaga dan mengayomi masyarakat, khususnya Bu Sumarni Kapolresta Cirebon. Dari hasil diskusi pertama kemarin yang alhamdulillah seperti ketua harian langsung bersama masyarakat petani garam, sekarang sedang berproses menggarap 14 hektar lahan garam. Bendahara kita juga memang beliau fokus di pertanian tebu. Nah, bukan hanya sekedar diskusi teman-teman. Salam pemuda, salam pemuda, salam pemuda. Izin ada sedikit kejutan, surprise dari kami sebagai pelaksana. Saya dari DPRD Provinsi, Bu, saya pribadi juga mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Bayangkara. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu semua di tengah-tengah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon bisa benar-benar memberikan dampak yang positif dan baik untuk sektor kepemudaan di Kabupaten Cirebon. Ya, saya mau suapin buat Ketua KMPI ya, supaya memimpin pemuda di Kabupaten Cirebon bisa teguh, bisa sukses semua pemuda yang ada di Kabupaten Cirebon. Dari kegiatan sebelumnya dengan Ibu Kapolres bersama Ketua KMPI, menindaklanjuti apa saja hal-hal progresif. Kalau kata Bu Kapolres itu jangan omon-omon, ya Bu. Ya. Nah, pokoknya hal konkret apa yang harus kita lakukan terkait tentang pengembangan ataupun program ketahanan pangan. Udah bergiat di ketahanan pangan. Saya lihat ya, mungkin kependekan dari pengetahuan saya ya.
Jarang sekali anak-anak muda terjun ke dunia pertanian. Jarang sekali anak-anak muda terjun ke ketahanan pangan. Saya nggak tahu, mungkin Gen Z itu beda. Tapi yakinlah, ketahanan pangan adalah suatu bidang yang tidak akan tergerus oleh zaman. Oleh karena itu, negara kita yang subur makmur ini, ditanami apapun bisa tumbuh. Ayo kita jaga, kita manfaatkan untuk swasembada ketahanan pangan kita. Jangan sampai kita bergantung dari negara lain ketika kita memerlukan suatu pangan. Ayo bergerak dari sekarang. Jangan hanya bicara, tapi dengan tindakan nyata. Saya udah melombakan. Mari kuwu-kuwu ajak warganya, ajak para pemudanya untuk menciptakan satu desa namanya Desa Presisi. Presisi punya ketahanan pangan yang mandiri, baik itu di lahan produktifnya, lahan yang tidak produktifnya, termasuk pekarangan rumah para warganya. Ini kira-kira pemuda bisa nggak mengedukasi warga masyarakat yang ada di desa? Polresta itu punya 269 anak asuh stunting dari sekian ribu anak stunting yang ada di Kabupaten Cirebon. Kita sedih anak-anak itu tumbuh kembangnya terlambat. Kenapa? Pola asupan terhadap anak-anak tersebut ya masih kurang tepat. Saya ingin OKP ini di tempatnya masing-masing mengedukasi, mengajak, mencontohkan untuk nanam tanaman pangan di teras rumahnya masing-masing. Sanggup nggak kira-kira? Yang kedua, desa itu bebas dari peredaran narkoba, peredaran miras. Dan kalau mendengar, melihat, mengetahui ada anak-anak yang remaja terkelompok, tergabung dalam kelompok-kelompok berandalan seperti itu, tolong laporkan ke kami. Keteladanan itu menjadi kunci keberhasilan kita. Tolong perangi peredaran miras. Jadi PR-nya bukan hanya Desa Presisi Ketahanan Pangan, perangi miras. Ini miras ini jangan pikir ini nggak menjadi sumber masalah. Sumber masalah membuat teman-teman fly, membuat teman-teman malas, membuat teman-teman bangunnya siang, nggak mau kerja. Ayo dong, timbulkan kreativitas kamu. Gunakan kemajuan teknologi yang ada untuk membangun diri kita masing-masing. Mandirikan diri kita masing-masing, kita akan bisa memandirikan lingkungan sekitar kita. Ya. Anak-anak remaja itu diajak berkegiatan. Misalnya karang tarunanya pada tua-tua. Mana karang yang taruna? Taruna kan muda ya? Tarua. Karang tarua nih ke sastra gimana? Desa yang nol, jadikan desa itu hero. Untuk ketahanan pangan, untuk kondusif wilayah desanya. Wah, itu saya cap jempol. Nanti saya carikan rewardnya. Kalau KNPI mampu menciptakan satu desa yang menurut indikator yang kami buat Desa Presisi. Tolong teman-teman bantu kita untuk membuat Cirebon ini menjadi kabupaten yang maju. Tolong jadi contoh, jadi teladan anak-anak muda yang lain. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Tinggal nanti teman-teman menyimak dan teman-teman juga harus setelah menyimak ini usul lah, ini bagusnya begini nih, bagusnya begini Pak Dewan, bagusnya begini Bu Kapolres. Yang alhamdulillah hari ini kita sama-sama berkumpul kembali dalam rangka pembahasan apa kira-kira peran pemuda dalam sektor ketahanan pangan. Memang salah satu concern negara kita, termasuk cita-citanya Pak Prabowo adalah soal ketahanan pangan. Nah, tapi memang problem kita hari ini, PR kita semua sebagai anak-anak muda, memang betul seperti katakan tadi, bahwasanya hari ini anak-anak muda cenderung sangat malas untuk bertani. Makanya SDM petani di Jawa Barat khususnya, itu usianya sudah di atas 50 tahun. Jadi bayangkan saja ketika nanti suatu saat 10 tahun, 20 tahun ke depan, petani-petaninya sudah sepuh, kita-kita yang muda nggak mau bertani, nggak mau concern ke ketahanan pangan, akhirnya lahan-lahan lumbung-lumbung padi di Jawa Barat tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Hari ini cocok sekali kita berkegiatan di sini. Ini juga sebelah tadi saya baca adalah salah satu BUMDesnya Desa Cirebon Girang. Ini luar biasa sekali di mana kemandirian desa bisa terbangun dengan baik.
Kemarin juga Pak Deddy Mulyadi sempat mengunjungi Susukan Lebak ya, Ya, di Cirebon Ciawi. Timur, di Ciawi. Beliau juga mengunjungi salah satu BUMDes di sana, yaitu tanaman melon kalau tidak salah. Beliau juga langsung memborong 2 ton. hasil panen tersebut kurang lebih 2 ton. Itu adalah salah satu apresiasi dari pemerintah daerah Jawa Barat dalam sektor ketahanan pangan. Memang kalau kita berbicara soal postur anggaran di APBD 2025, efisiensi anggaran di Jawa Barat itu kurang lebih, yang sisa anggaran yang belum terserap ada kurang lebih 5T, itu sebagian diarahkan ke ketahanan pangan. Termasuk APBD Des, yaitu dana desa, itu 20% wajib dianggarkan untuk sektor ketahanan pangan. Tapi pangan mereka dan karena seleranya kan masing-masing pasti masih suka itu terhadap. Kita juga bisa melihat perkembangannya, progresnya supaya bisa tahu untuk masyarakat kita toh. Ya. Bagaimana supaya kita tidak terus-menerus bergantung pada produk impor gitu.